Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Abi Menyuranggani, teman saya Anissa Ina Basma, Erama Rahmawati, dan Angelina Pramesti Madu Ramawati akan menjelaskan tentang bisnis model Canvas My Kids. Yang pertama-tama kami akan menjelaskan tentang permasalahan sosial yang bisa timbul akibat kegiatan pariwisata. Nah, yang pertama itu ada turis mancanegara yang tidak mengetahui aturan lalu lintas sehingga menjadi pengendara yang tidak tertib lalu lintas. Uh, biasanya wisatawan mancanegara itu, terutama yang berasal dari daerah barat, itu mereka tidak terbiasa menggunakan sepeda motor sebagai kendaraan keseharian mereka. Biasanya itu mereka lebih sering menggunakan kendaraan pribadi roda 4, jalan kaki, atau menggunakan angkutan umum. Sehingga ketika mereka berwisata ke negara atau daerah lain, mereka itu kurang memahami peraturan lalu lintas yang ada, sehingga timbullah masalah sosial di masyarakat sekitar. Kemudian yang kedua ada penipuan. Penipuan yang terjadi kepada wisatawan oleh oknum nakal yang ingin meraup keuntungan yang tidak wajar. Nah, penipuan seperti ini banyak terjadi pada saat kegiatan pariwisata. Contohnya itu seperti penipuan harga tiket, kemudian penipuan harga tempat harga tiket wisata, dan kemudian ada penipuan harga transportasi. Nah, kemudian yang ketiga itu ada tindakan yang semena-mena. Ini bisa diakibatkan karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman wisatawan terhadap suatu destinasi wisata. Nah, banyak dari wisatawan, baik itu asing maupun lokal, itu banyak yang belum mengetahui tentang peraturan, baik itu secara tertulis maupun secara lisan yang dipercayai oleh masyarakat sekitar tempat wisata, sehingga ketika mereka melakukan kegiatan wisata itu mereka melanggar peraturan tersebut dan menimbulkan masalah sosial. Bisa kita contohkan seperti di Bali itu ada suatu peraturan di mana seorang perempuan yang sedang mengalami menstruasi itu tidak boleh memasuki kawasan pura, dan semua orang yang ingin memasuki kawasan pura itu disarankan untuk menggunakan pakaian yang sopan. Kemudian ada Maikis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dalam kegiatan berpariwisata, pasti wisatawan itu kan menemukan kesulitan-kesulitan ya, seperti ketika mereka mengunjungi suatu tempat baru, tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan. Maka dari situ kami menciptakan MyGids, yaitu aplikasi penyedia jasa pemandu wisata dan transportasi melalui sistem sharing ekonomi. MyGids sendiri berasal dari kata my yang berarti kepunyaan saya, dan gids yang berasal dari bahasa Belanda yang artinya pemandu. Maka dari gabungan dua kata tadi terbentuklah MyGids yang berarti pemandu saya. MyGids di sini berbasis sharing ekonomi yang mana tour guide itu menyediakan jasa memandu wisata dan juga bisa menggunakan transportasi yang mereka sediakan sendiri. Next slide. Nah, di sini MyGids itu membantu wisatawan untuk bertemu dengan tour guide pilihan. Lalu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, MyGids itu siap menemani mobilisasi wisatawan dengan transportasi yang telah disediakan oleh pihak tour guide atau mitra kami. Yang selanjutnya, kami dapat memberikan rekomendasi terpercaya seperti rekomendasi tempat hotel, restoran, pusat oleh-oleh, dan juga destinasi wisata unggulan di kota tersebut. Yang selanjutnya, karena kami bermitra dengan tour guide yang telah memiliki pengalaman dan juga mempunyai pengetahuan lebih tentang budaya dan kebiasaan masyarakat lokal dari suatu daerah tersebut, maka diharapkan wisatawan yang berwisata bersama MyGids itu dapat mempunyai pengalaman berwisata yang berkualitas.
Selanjutnya ada bisnis model kanvas dari MyGit sendiri akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada key partner. Jadi key partner utama MyGit itu ada mitra atau di sini itu tour guide, pengelola destinasi wisata, dan partnership. Partnership ini tuh maksudnya adalah pemilik hotel, restoran, pusat oleh-oleh, atau pengelola usaha lain yang berhubungan dengan bidang pariwisata yang ingin memasang iklan produknya di aplikasi MyGit. Lalu ada mitra, ini nanti mitra itu melalui aplikasi MyGit akan dipertemukan oleh wisatawan atau konsumen. Lalu MyGit itu juga bekerja sama dengan tempat wisata untuk melakukan penjualan tiket. Yang kedua ada key activities. Nah, aktivitas utama MyGit itu adalah menyediakan jasa tour guide beserta penyewaan transportasi. Nah, selain itu ada aktivitas lain, yaitu pada aplikasi MyGit juga menyediakan jasa pemasangan iklan bagi partner yang berminat. Kemudian yang ketiga ada value proposition. MyGit adalah suatu aplikasi yang mencoba membantu meminimalisasi masalah sosial yang kami angkat tadi sudah disebutkan melalui penyediaan tour guide yang kompeten dan berpengalaman. Jadi MyGit ini kan menyewakan transportasi beserta tour guide-nya. Nah, dengan harapan wisatawan mancanegara ini tidak perlu mengendarai kendaraannya sendiri, jadi tidak membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekitarnya. Juga dengan adanya tour guide ini, wisatawan diharapkan itu nanti dapat diarahkan oleh tour guide ke tempat-tempat yang terpercaya supaya tidak mengalami penipuan atau tidak berlaku semena-mena di tempat wisata. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Yang keempat adalah customer relationship, yaitu bagaimana kita membangun hubungan dengan konsumen. Untuk membangun hubungan dengan konsumen, kami memiliki fitur untuk memilih destinasi, tour guide, dan hotel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan wisatawan sendiri. Selain itu, kami juga menyediakan fitur pendukung seperti layanan call center di mana wisatawan dapat bertanya atau berkonsultasi mengenai masalah yang ada saat berwisata atau akan berwisata menggunakan aplikasi kami. Selanjutnya ada aplikasi chatting 24 jam bersama tour guide dan memberikan promo serta misi-misi yang menarik agar wisatawan senantiasa menggunakan aplikasi MyGit. Yang kelima adalah customer segment. Konsumen kita adalah wisatawan dengan usia 18 hingga 30 tahun, di mana usia tersebut didominasi oleh para remaja dan orang yang sudah bekerja yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, yang sedang melakukan perjalanan wisata secara individu maupun kelompok kecil, dan mereka membutuhkan jasa pemandu wisata serta yang kesulitan mendapatkan transportasi. Segmen yang kedua itu pengelola destinasi dan partner yang bekerja di bidang pariwisata yang ingin mengiklankan produk atau jasa mereka. Selanjutnya dijelaskan oleh Erma. Baik, yang berikutnya itu ada key resource atau sumber daya. Jadi untuk sumber daya yang digunakan oleh bisnis kami ini ada 3 sumber daya utama. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia di sini itu ada tour guide dan karyawan. Mengapa tour guide dan karyawan? Tour guide di sini itu karena operasional bisnis kita itu utamanya adalah penyewaan tour guide. Dan kenapa karyawan kantor? Karena kita itu membutuhkan kantor yang beroperasi di balik berjalannya sebuah aplikasi ini. Nah, kemudian yang kedua itu ada sumber daya teknologi, di mana kita itu membutuhkan aplikasi dan perangkat komputer untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Dan yang ketiga itu ada sumber daya finansial atau modal usaha yang kita gunakan sebagai modal untuk menjalankan usaha. Kemudian yang berikutnya ada channel atau media penghubung antara MyGit dengan wisatawan, tour guide, dan partner antara lain adalah aplikasi MyGit itu sendiri dan juga sosial media.
Kemudian yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya ada cost structure. Untuk sumber modal kami itu ada modal pribadi dan juga pinjaman bank. Yang mana modal tersebut itu untuk digunakan biaya pembuatan aplikasi, pemeliharaan aplikasi, gaji karyawan, sewa kantor, biaya marketing, dan pembelian kebutuhan kantor serta kebutuhan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya ada revenue streams. Untuk sumber pendapatan utama kami itu ada 3. Yang pertama, pendapatan dari perjalanan wisatawan. Di sini kami bagi hasil sebesar 80 banding 20 dengan pihak tour guide. 80%-nya itu untuk tour guide dan 20%-nya itu untuk my guides. Lalu selanjutnya ada penjualan tiket wisata. Kami bagi hasil sebesar 90 banding 10, yang mana 90-nya itu untuk pihak pengelola destinasi wisata, dan 10%-nya itu untuk my guides. Yang selanjutnya ada pendapatan dari pemasangan iklan bagi pelaku usaha pariwisata, seperti pihak hotel, destinasi wisata, restoran, pusat oleh-oleh, dan yang lain-lain. Pendapatan di sini adalah 100% untuk dari pihak MyGids. Baik, sekian presentasi kami tentang bisnis model kanvas MyGids. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.